Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi at'amana bi ni'mati wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarfiani Anugrawati. Saya dari jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Fitriana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah seminar studi agama-agama. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya yang membahas tentang proposal dengan judul Upaya Organisasi Pasraman Umat Hindu terhadap peningkatan kehidupan religi pada masyarakat Kampung Bali di Desa Sukamaju, Kecamatan Pakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang masalah. Pasraman berasal dari kata asrama, sering ditulis dan dibaca asram, yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pendidikan pasraman menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, suka bekerja keras, pengekalan hawa nafsu, dan gemar untuk menolong sesama. Pasraman merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran di luar kegiatan sekolah dengan tujuan menekankan pada pengembangan minat dan bakat sebagai bentuk latihan disiplin spiritual serta latihan menata hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah atau rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana peran organisasi pasraman terhadap peningkatan kehidupan religi pada anak-anak Kampung Bali di Desa Sukamaju. Dan yang kedua, rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana proses kegiatan organisasi pasraman dalam memberikan materi pendidikan agama Hindu dalam meningkatkan kehidupan religi pada anak-anak Kampung Bali di Desa Sukamaju. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran organisasi pasraman dalam membentuk dan memberi bimbingan kepada anak-anak Kampung Bali di Desa Sukamaju. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan agama Hindu yang diberikan kepada anak-anak di Kampung Bali di Desa Sukamaju. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat hasil penelitian. Dengan mengetahui proses pendidikan agama Hindu pada anak-anak akan menjadikan pengetahuan bahwa ada satu kampung Bali di daerah Kecamatan Pakatinggi di Sukamaju yang kehidupan agamanya rukun dan harmonis, penuh dengan toleransi meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan agama Hindu di sekolahnya. Anak-anak mendapatkannya dari tokoh-tokoh adat masyarakat dan pendidikan dari keluarga. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Penulisan penelitian ini akan coba menulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu atau sebelumnya sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah yang saya buat. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut. Saya mengambil 5 karya sebelumnya, yaitu yang pertama skripsi dari Made Dwinan dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma dengan judul Pelaksanaan Pasraman Kilat sebagai pendidikan agama berbasis masyarakat di Puragiri Nata, Kabupaten Kediri tahun 2019 tentang skripsi ini membahas persepsi dan kontribusi masyarakat dengan adanya pasraman kilat. Adapun tujuan untuk meningkatkan strada dan bakti para generasi muda Hindu atau peserta didik. Yang kedua, saya mengambil dari skripsi Nyoman Subagya dari Universitas Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dengan judul Keberadaan Pasrama sebagai Penguatan Budaya Lokal yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan manajemen pendidikan Hindu berbasis penguatan budaya lokal dengan 2 kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang ketiga itu saya mengambil dari tesisnya Ida Ayu Putu Indah Kartika dari Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan judul Penerapan Pendidikan Agama Hindu dalam Membentuk Karakter Anak pada TK Dwi Jenderal di Desa Dingin Purikangin, Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2008. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk karakter anak dan perannya. Manfaat penelitian untuk mengetahui peran pasraman terhadap bentuk karakter anak.
Skripsi selanjutnya itu saya mengambil dari skripsi KD Desi Sukaisi, jurusan Studi Pendidikan Antropologi dari Universitas Negeri Makassar dengan judul Resiprositas pada Masyarakat Bali di Desa Lamaeto, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Skripsi ini membahas tentang tradisi menghibur masyarakat Bali di Desa Lamaeto, manfaat penelitian untuk mengetahui hal-hal yang masih dipertahankan hingga saat ini dan tradisi menghibur di Desa Lamaeto. Dan yang terakhir saya mengambil dari skripsi Mahmud Amuruddin Henry Praherdiniono dengan jurusan Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Malang. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program sekolah pasraman dalam meningkatkan sikap budi pekerti anak di lingkungan keluarga Hindu. Jadi dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaannya, dan dengan penelitian yang saya teliti. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pendidikan di pasraman. Perbedaannya terletak pada aspek prospek kontribusi dan cara membentuk karakter anak melalui pasraman. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada peran organisasi pasraman terhadap peningkatan kehidupan religi pada anak-anak dan bagaimana proses anak-anak dalam belajar di pasraman. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan ya. Terus yang kedua itu ada sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber. Adapun data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Yang pertama itu ada data sumber dari data primer. Data primer disebut juga data tangan pertama, merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki. Data primer dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari observasi yang bersifat langsung ataupun melalui wawancara dengan objek yang bersangkutan, yaitu seperti ketua adat, terus ketua pasraman dan pemangku adatnya. Yang kedua itu sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data tangan kedua, merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data sekunder bisa merupakan dokumentasi atau berupa catatan yang diperoleh, seperti data tertulis yang berupa sumber dari buku, dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu observasi. Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Bentuk wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, di mana dalam pelaksanaan wawancara peneliti membawa pedoman-pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal yang ingin ditanyakan. Wawancara ini ditunjukkan kepada ketua adat, terus ketua pasraman, dan juru bicaranya. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Bentuk wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, di mana dalam pelaksanaan wawancara peneliti membawa pedoman-pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Wawancara ini ditunjukkan kepada ketua adat, ketua pasraman, dan pemangku adatnya. Yang selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan. Untuk mempermudah melihat dan mengetahui bahwasannya yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukannya sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal skripsi. Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman mutu dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dari abstraksi. Bagian utama skripsi. Bagian utama terbagi atas bab dan sub-sub yang terdiri sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka ini meliputi telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian. Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi agar sistematis. Bab metode penelitian meliputi pemilihan lokasi dan waktu penelitian, analisis kebutuhan, alur penelitian. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, baik dari secara kualitatif, kuantitatif, statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik, diklasifikasikan sebagai berikut: hasil penelitian dan kedua pembahasan. Bab 5 penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup peneliti. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan proposal dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.